Assalamualaikum warahmatullah. Kegiatan ekspor dan impor. Globalisasi membawa dampak terjadinya perdagangan bebas. Artinya, para pedagang luar negeri bebas menjual barang produksinya ke Indonesia. Sebaliknya, pedagang Indonesia juga boleh menjual produksinya ke luar negeri. Pengertian impor dan ekspor. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia sudah melakukan hubungan dagang dengan bangsa lain. Pedagang-pedagang dari Arab, India, dan Cina telah berdagang dengan bangsa Indonesia sejak abad ke-5. Pedagang-pedagang tersebut membawa beraneka ragam barang dagangan seperti barang keramik, kain sutra, dan bahan makanan. 1. Ekspor. Pernahkah kamu mendengar kata ekspor dan impor? Kata ekspor dan impor selalu berhubungan dengan perdagangan. Ekspor adalah cara menjual barang dan jasa kepada pihak yang ada di luar negeri. Contoh, kita menjual barang hasil kerajinan, barang asongan, ukiran ke Jepang. Barang yang kita jual ke luar negeri disebut sebagai barang ekspor, sedangkan lembaga atau orang yang melakukan ekspor adalah eksportir. Jika suatu negara mengadakan ekspor, maka pemerintah akan memperoleh pendapatan berupa devisa. Barang-barang yang diekspor Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu A. Minyak bumi dan gas bumi migas. B. Non-migas, antara lain hasil-hasil pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan industri. 2. Impor. Impor adalah kegiatan memasukkan atau mendatangkan pembeli barang dan jasa dari luar negeri. Jika kalian membeli barang-barang dari luar negeri seperti mobil, alat-alat elektronik, berarti kita melakukan impor. Sedangkan lembaga atau orang yang membeli barang dari luar negeri akan disebut importir. Mengapa negara itu melakukan impor? A. Negara mengimpor tidak dapat menghasilkan barang tersebut karena tidak mempunyai bahan dasarnya. B. Negara mengimpor dapat memproduksi barang impor tetapi biaya tetap mahal. C. Negara mengimpor dapat menghasilkan sendiri tetapi jumlahnya belum memenuhi. Contoh, kita mengimpor beras dari Thailand sebab kebutuhan barang dalam negeri belum mencukupi. Dalam upaya melindungi industri dalam negeri, pemerintah melakukan pembatasan impor. Pembatasan impor akan mengakibatkan hal-hal berikut ini. A. Dapat mengurangi ketergantungan produk luar negeri dan merangsang untuk meningkatkan produksi dalam negeri. B. Menanamkan rasa bangga dan mencintai produk dalam negeri. C. Mendorong industri dalam negeri untuk maju dan berkembang sebab saingan barang-barang dari luar negeri terbatas. D. Dapat menciptakan lapangan kerja dan menekan angka pengangguran dalam negeri. Kegiatan ekspor Indonesia. Negara kita dikenal sebagai negara yang kaya akan hasil alam. Berikut ini adalah barang-barang yang diekspor Indonesia ke negara lain, antara lain sebagai berikut. 1. Hasil pertambangan seperti minyak bumi, timah, batu bara, tembaga, dan gas alam. 2. Hasil pertanian seperti teh, kopi, tembakau, coklat, cengkeh, lada, dan kina. 3. Hasil perikanan seperti udang, ikan air tawar, dan ikan laut. 4. Hasil hutan seperti kayu dan kayu lapis. 5. Hasil industri seperti semen, pupuk, tekstil, dan bahan jadi. 6. Jasa seperti tenaga kerja. Kegiatan impor di Indonesia. Banyak barang dan jasa yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi ada beberapa di antaranya tidak dapat dihasilkan oleh Indonesia. Untuk
memenuhi kebutuhan tersebut, kita harus mengimpor barang dan jasa tersebut. Negara yang mengekspor barang dan jasa ke Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Belanda. Barang-barang yang diekspor misalnya mesin-mesin, alat elektronik, dan pesawat. 2. Inggris. Barang-barang yang diekspor berupa hasil industri, mobil, mesin-mesin, alat-alat listrik, dan tekstil. 3. Perancis. Barang-barang yang diekspor berupa bahan kosmetik, mobil, mesin-mesin, bahan pakaian, dan hasil mode. 4. Belgia dan Luxembourg. Barang-barang yang diekspor berupa pupuk dan mesin-mesin khusus untuk industri. 5. Jerman. Barang-barang yang diekspor berupa barang-barang elektronik, mobil, mesin-mesin, dan hasil produksi industri kimia. 6. Jepang. Barang-barang yang diekspor berupa mesin-mesin mobil, sepeda motor, alat-alat berat, peralatan kereta api, kapal, bahan-bahan kimia, tekstil, alat-alat elektronik, dan produk-produk logam. 7. Singapura. Barang yang diekspor berupa hasil minyak bumi, plastik, makanan hewan, alat perkapalan, alkohol, dan besi baja. 8. Saudi Arabia. Barang yang diekspor berupa minyak tanah. 9. Australia. Barang yang diekspor berupa wool, gandum, mentega, susu, keju, alat elektronik, dan daging. 10. Amerika. Barang yang diekspor berupa gandum, kedelai, minuman, barang-barang elektronik, dan barang-barang konsumsi lainnya. Manfaat ekspor dan impor. Pertukaran ekspor dan impor mempunyai manfaat bagi negara pengekspor dan pengimpor. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Menambah devisa. 2. Terjadinya alih teknologi. 3. Memperluas lapangan kerja. 4. Terciptanya harga yang stabil. 5. Mengenal mata uang berbagai negara. Sekian dari saya pembahasan tentang kegiatan ekspor dan impor. Jangan lupa like dan subscribe channel saya untuk mendukung kegiatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.